adik-adik sekolah minggu, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Kurang keras suaranya nih, coba Kak Tira tanya lagi ya. Apa kabar adik-adik sekolah minggu? Kabar baik? Diberkati? Yes, yes, yes. Nah, puji Tuhan. Nah, kita sekarang mau mulai ibadah sekolah minggunya. Kita berdoa dulu ya. Kita lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih karena pada hari ini kami boleh kembali mengikuti ibadah sekolah minggu online. Bapa, dimanapun kami berada, kiranya Engkau tolong jaga dan pelihara kami, Bapa. Bapa, kiranya Engkau tolong ibadah sekolah minggu online ini dari awal hingga akhirnya. Bapa, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, sekarang saatnya kita akan memuji nama Tuhan. Yuk, bangkit berdiri adik-adik. Mama papa juga boleh ikutan ya. Kita sama-sama bergerak. Kita nyanyi lagu, dikepak-kepakan tangan, digoyang-goyangkan badan untuk memuji nama Tuhan. Oke, siap-siap. Dikepak-kepakan tanganku, digoyang-goyangkan badanku, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Digoyang-goyangkan kakiku, digeleng-geleng kepalaku, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Goyang kiri, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Good, sekali lagi. Dikepak-kepakkan tanganku, digoyang-goyangkan badanku, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Digoyang-goyangkan kakiku, digeleng-geleng kepalaku, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Ya, pinter. Gimana adik-adik, udah berkeringat belum? Nah, sekarang kita nyanyi lagu yang kedua. Kita mau mendaki ke bukit Sion. Ya, masih bangkit berdiri. Kita nyanyi sama-sama ya. Yuk, mama papa juga ikut. Siap-siap ya. Ku mendaki ke bukit Sion, jalani bersama-sama. Ku mendaki ke bukit Sion, jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, jalani bergandeng tangan. Sekali lagi. Ku mendaki ke bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke bukit Sion, ku jalani
bergandeng tangan, ku jalani bergandeng tangan. Tepuk tangan. Nah, adik-adik, Kakak Tira mau tanya, adik-adik pernah nggak merasa takut? Ayo, pernah nggak? Takut misalnya kalau ditinggal di rumah sendirian. Siapa yang takut? Terus ditinggal kalau tidur sendiri di kamar. Nah, siapa tuh yang takut? Terus adik-adik pernah nggak merasa takut karena tokoh-tokoh di film yang berikut ini? Ayo, siapa yang takut? Terus, pernah nggak adik-adik merasa takut kalau lampu mati? Nah, pernah nggak? Oke, adik-adik, kenapa adik-adik merasa takut? Nah, kata Tuhan Yesus, kita nggak boleh takut loh. Kenapa sih kita nggak boleh takut? Kan serem kalau lampunya dimatiin. Terus apalagi sendirian di kamar. Nah, kita simak cerita sekolah minggu yang berikut ya. Kata Tuhan, kita nggak boleh takut. Kenapa? Yuk kita lihat sama-sama. Tapi sebelum itu, kita berdoa dulu. Oke, sikap yang baik, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih karena kami telah memuji Engkau. Sekarang kami akan mendengarkan cerita sekolah minggu. Kiranya Engkau tolong kami agar kami dapat mengerti apa yang akan hendak Engkau sampaikan kepada kami melalui cerita sekolah minggu ini. Bapa, ini doa kami, ampuni dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Duduk yang manis ya. Kita simak cerita sekolah minggu yang berikut ini. Suatu hari, Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang ada di seberang Danau Galilea, yaitu tepatnya di tanah orang Gerasa. Ketika Yesus tiba di darat, ada seorang laki-laki yang tidak berpakaian dan ternyata sudah lama tinggal di pekuburan. Wah, serem ya, masa tinggalnya di pekuburan? Nah, dia datang menemui Yesus. Dia baru saja melihat Yesus. Dia berteriak lalu tersungkur di hadapan Yesus dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu denganku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Wah, kelihatannya orang ini sangat ketakutan melihat Yesus. Kenapa ya? Karena Tuhan Yesus memerintahkan roh jahat yang ada di dalam orang itu supaya keluar. Lalu Tuhan Yesus bertanya kepadanya, "Siapa namamu?" Lalu jawab orang itu, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Tuhan Yesus supaya jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Nah, tapi di tempat itu ada banyak babi-babi yang sedang makan. Dan setan-setan itu meminta kepada Yesus agar mereka dipindahkan memasuki babi-babi itu. Nah, lalu Tuhan Yesus melakukannya. Setan itu keluar dari orang itu dan memasuki semua babi-babi itu. Sehingga babi-babi itu terjun ke dalam jurang dan mati karena lemas di dalam danau. Karena melihat kejadian itu, maka para penjaga-penjaga babi yang tadi, mereka sangat terkejut dan mereka
pergi menceritakan ke kota dan ke kampung-kampung sekitar tempat itu mengenai peristiwa tersebut. Lalu orang banyak jadi datang untuk melihat apa yang sedang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan tadi telah menggunakan baju, telah berpakaian, telah menjadi waras, dan telah sehat kembali. Nah, karena melihat kejadian itu, semua orang menjadi takut sama Tuhan Yesus dan meminta untuk meninggalkan mereka. Tapi gimana ya orang yang tadi kerasukan itu? Dia ingin mengikuti Yesus, tapi Yesus menyuruhnya pergi dan memberitakan apa yang telah ia alami kepada orang-orang. Dan orang yang sudah sembuh itu pun pergi menceritakan kepada semua orang apa yang telah diperbuat oleh Yesus terhadap dirinya. Sekarang adik-adik baca yang kencang ya. Semoga Allah, sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Terdapat di mana? Roma 16 ayat 20a. Pinter. Nah, adik-adik udah lihat kan kisah dalam cerita sekolah minggu tadi. Setan yang merasuki orang tersebut merasa takut sama Tuhan Yesus. Karena kuasa Tuhan Yesus jauh lebih besar. Sehingga ia merasa takut. Nah, jadi adik-adik udah gak boleh takut lagi tuh kalau tinggal sendirian di rumah. Kalau sendirian di kamar, apalagi lampu mati. Terus apalagi sama tokoh-tokoh yang ada di film ini nih. Itu sih gak ada apa-apanya. Kuasa Tuhan Yesus jauh lebih besar. Adik-adik harus ingat, harus percaya. Kita harus tetap berdoa, minta agar Tuhan Yesus tetap bersama kita, tinggal di hati kita, sehingga kita tidak boleh merasa takut lagi. Karena di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Jadi, kuasa apapun di dunia ini akan kalah sama kuasanya Tuhan Yesus yang sangat besar. Jauh lebih besar dari semua kuasa yang ada di dunia ini. Wah, Tuhan Yesus hebat kan? Nah, yuk sekarang kita nyanyikan lagu Dalam Nama Yesus Ada Kemenangan. Sebelum kita berdoa dan menutup ibadah sekolah minggu ini. Siap-siap. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekali lagi ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Iblis dikalahkan. Ada kemenangan. Ya,
Yuk, sikap yang manis lagi, sikap yang baik. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih karena ibadah sekolah minggu online hari ini boleh berjalan dengan baik. Kami sudah selesai. Terima kasih Bapak karena kami boleh kembali diingatkan untuk kami tidak boleh takut, dan kami percaya bahwa kuasa-Mu jauh lebih besar dari kuasa apapun di dunia ini. Bapa, kemanapun kami pergi dan berada, kiranya Engkau tolong jaga dan pelihara kami, Bapa. Sepanjang kegiatan sekolah kami, dan Engkau juga memberkati bagi kedua orang tua kami. Bapa, ini doa kami, ampuni dosa dan kesalahan kami, Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Sampai bertemu di ibadah sekolah minggu selanjutnya. Ingat ya, jangan takut.